Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya batil a'zam kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajabi Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolha Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bangku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Mora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Gaya Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Jahman, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallaha karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahum haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada yang jualan ciki itu. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 184. Iya. Yang pakai cetakan kitab Ma'ruf nomornya 45. Yang merasa Ustadz tekep kuping. Hah? Emang lagi lebahnya. Kiai udah ketemu Kiai. Bang Budin udah, Bang Jamal udah, Mas Wahyu udah ketemu. Bang Sarip, Bang Judin udah, Bang Manta udah, Kong udah ketemu Kong, Bang Andi udah, Bang Rijal udah ketemu, Bang Norman, Sadasir udah, Bang Rehan udah ketemu. Gimana rasanya malam pertama? Nyesel rasanya. Kalau tau enak begini mah dari dulu aja. Bang Dika udah ketemu. Bang Tonah udah ketemu Bang Tonah. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Masih pada ada kan kitabnya ya? Kali udah dijual-jualin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin.
Wa kadzalika tarahu yatakabbaru 'alan nasi wa yastakhiffu bihim musairan khaddahu mu'abbisan wajhahu. Ka'annama yamunnu 'alan nasi bima yusolli ziyadata rak'ataini au ka'annama ja'ahu minallahi ta'ala mansyurun bil jannati wal bara'ati minan nari au ka'annahu istaiqona sa'adata li nafsihi wasyaqawata li sairin nasi. Wa kadzalika, begitu juga tarahu yatakabbaru 'alan nasi, kamu sering menjumpai bahwa para ustadz itu suka bersikap sombong terhadap orang lain. Apa Bang Sarif? Kamu sering menemukan bahwa ustadz itu banyak yang sombong terhadap masyarakat. Hah? Di sini mah enggak, Kiai. Ntar di luar. Iya, kalau lagi masuk sini mah enggak sombong. Wa yastakhiffu bihim, dan mereka memandang rendah kepada masyarakat, bersikap sombong terhadap masyarakat, dan juga sering memandang rendah masyarakat. Apa mau? Musairon khaddahu, mereka suka memalingkan wajah mereka dari masyarakat. Asal katanya musairon khaddahu, memalingkan pipinya. Kalau pipi doang, muka-mukanya ngorok. Hah? Buang muka. Muka dibuang-buang. Mu'abbisan wajahahu, dan selalu memasang wajah cemberut di hadapan masyarakat karena memandang remeh, memandang rendah masyarakat. Itu kebanyakan kerjaan ustadz begitu. Ah? Enggak. Kapan ustadz kiai? Beda kiai mah. Ini mah ustadz. Biasanya kan begitu. Kalau udah kiai besar mah kagak ada lagunya. Coba kalau ustadz baru kemarin, lagunya banyak banget. Iya, kayak kita yang pada banyak ilmunya mah pada diem gitu. Yang baru punya ilmu dikit-dikit itu yang kadang-kadang suka ceramah, isik-isik ceramah. Apa Bang Ibu? Mas Wahyu baru ngaji sekali, bawaannya pengen nasehatin orang aja. Kalau yang banyak ilmunya mah diem, anteng. Kayak polisi, kalau yang pangkatnya jenderal mah udah anteng aja dia. Yang banyak lagunya mah yang baru jadi polisi, itu banyak lagunya biasanya. Begitu Kiai. Kalau Kiai mah enggak, ini mah ustad ini mah.
disebut bisa namanya sama dia. Ka'annama yamunnu 'alan nasi bima yusolli ziyadata rak'ataini. Seakan-akan mereka diberikan anugerah, mereka punya kelebihan dibanding masyarakat, sholatnya lebih banyak 2 rakaat. Lu kan zuhur lu cuma 4, gue mah 6 begitu. Lebih 2 sih. Lu kan ibadah lu dikitan, banyakan gua itu ibadahnya. Sombongnya biasanya ke situ. Ngerasa bahwa ibadahnya lebih banyak, ngerasa bahwa ibadahnya lebih rajin. Sombong jadinya. Memandang masyarakat lebih rendah. Ya kalau begini mah bukan cuma ustadz doang ini mah. Bang Maruf juga kena. Mentang-mentang udah ngaji tiap malam, romana memandang orang lain rendah aja. Anggapannya ibadah kita lebih banyak. Ka'annama yamunnu 'alan nasi bima yusolli ziyadata rak'ataini. Seakan-akan mereka memiliki kelebihan dibanding masyarakat bahwa sholatnya lebih banyak 2 rakaat. Gitu. Yang pertama tuh. Zuhurnya 6 dia. Maghribnya 5. Orang-orang subuhnya jam 5, dia jam 7. Hah? Pengarang tahu amat ya kondisi zaman sekarang begini bisa. Kan nggak artinya zaman dulu kan udah ada yang begini. Au ka'annama ja'ahu minallahi ta'ala mansyurun bil jannati wal bara'ati minan nari. Atau seakan-akan mereka sudah mendapat kepastian dari Allah untuk masuk surga. Wal bara'ati minan nari, dan terbebas dari neraka. Makanya suka menghakimi orang. Dia masuk surga, dia masuk neraka. Karena dia sendiri merasa begitu, bahwa dia sudah pasti masuk surga. Ustadz tuh laguannya. Ustadz aja begitu, lagi ustazah begitu. Begitu Bang Andi. Ciri-ciri ustadz yang sombong itu. Yakin bet masuk surga romana udah. Apaan katanya? Padahal kan yang masuk surga kagak kudu-kudu ustadz. Orang biasa kok bisa masuk surga. Ini mentang-mentang ustadz rumahnya udah yakin pasti masuk surga. Nah, pakai ngomong lagi, ntar saya tungguin di surga ya. Emang masuk begitu. Pede buat romana. Jangan apa cerita di kitab Fathur Rabbani. Saya punya temen dulu ustad, meninggalnya perasaan duluan dia. Ini kok di surga saya belum ketemu dia, yang mana orangnya? Biasanya yang namanya qori itu, yang namanya ustadz seperti itu, merasa yakin bahwa dirinya sudah pasti masuk surga, sedangkan orang lain belum tentu. Au ka'annahu istaiqona sa'adata li nafsihi wasyaqawata li sairin nasi. Atau seolah-olah dia merasa yakin bahwa dirinya doang yang bahagia,
Orang lain sengsara semua. Iya makanya ini tadi Kiai tarohu yatakabbaru ala nasi. Kamu sering menemukan banyak ustadz yang bersikap sombong terhadap masyarakat. Itu tadi seakan-akan kalau ustadz mah pasti bahagia, baik dunia akhirat. Kalau orang lain mah ya bukan ustadz, sengsara. Sombongnya di situ. Tadi yang pertama merasa ibadahnya lebih banyak. Yang kedua merasa pasti bahwa dia sudah masuk surga. Yang ketiga merasa yakin bahwa dirinya akan bahagia dunia akhirat. Orang lain sengsara semua. Itu kesombongan, sifat sombong yang biasanya menyerang para ustadz. Apalagi bukan ustadz mah pakai ngerasa udah yakin masuk surga. Bang Rijal mentang-mentang udah ngikut ngaji tasawuf, romana ngerasa udah bener aja. Orang lain salah mulu. Yang ustadz aja salah, apalagi yang bukan ustadz gitu. Udah tuh. Thumma ma'adzalika yalbasu libasal mutawaddi'ina min sufin wa ghairihi wa yatamawatu. Kemudian bersamaan dengan sifat-sifat seperti itu, dia mengenakan pakaian-pakaian orang yang tawadu, min sufin wa ghairihi, dari pakaian sufi dan yang lainnya. Wa yatamawatu, dan bersikap seolah-olah dia selalu ingat mati. Yatamawatu itu selalu ingat mati. Wa hadza la yaliqu bitaraffu'i wal kibri. Pakaian seperti ini tidak layak dengan adanya sifat merasa tinggi dan sifat sombong. Wala yulaimuhu, dan tidak sesuai sedikit pun. Bal yunaqiduhu, bahkan bertentangan dengan sifat yang ada pada dirinya. Jangan sampai pakaiannya doang kayak orang bener, tapi sifatnya apa mau? Ya begitu dah, begitu. Ya kebanyakan kita kan begitu. Pakaian kita mah kayak orang paling benernya, tapi sifat kita masih jauh dari sifat-sifat orang tasawuf. Paling banyak memang kejadiannya yang terjadi itu kita selalu bersifat merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Merasa bahwa ibadah kita lebih banyak dibanding orang lain. Itu yang kebanyakan terjadi. Tanpa kita sadari, padahal kita punya sifat sombong. Bahkan yang lebih parah kayak Bang Dika, ngerasa lebih benar dibanding gurunya. Udah, kalau ustadz kali sombong sama masyarakat uruk. Ini ngerasa lebih bener dari gurunya tuh, kan terbalik namanya. Otaknya terbalik. Itu nggak sesuai tuh. Jangan sampai pakaiannya mah pakaian orang tasawuf, orang sufi, tapi masih ada sifat sombong dalam dirinya. Merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih banyak ibadahnya dibanding orang lain. Walakinil a'ma la yubsiru. Padahal orang itu sebenarnya buta, tidak melihat sedikit. Orang buta. Apa? Ya pakaiannya doang yang cakep, tapi hatinya punya sifat sombong. Apa Ustaz?
Ya insya Allah di sini mah nggak ada. Ntar di luar baru sombongnya. Apa maksud? Udah tuh jelas. Kebanyakan sifat ustadz seperti ini, merasa bahwa ibadahnya lebih banyak dibanding orang biasa, padahal belum tentu. Wa dzukira anna Farqad dan As-Sabahi dakhala 'alal Hasan wa 'alaihi kisaun wa 'alal Hasani hullatun faja'ala yalmasuha faqala al-Hasan malaka tanzuru ila tiyabu ahlil jannati wa tiyabuka tiyabu ahlin nari balagoni anna aktaro ahlin nari ashabul aksiyati. Pernah ada kisah yang diceritakan anna Farqad dan As-Sabahi, bahwasanya Imam Farqad As-Sabahi berkunjung ke rumah Imam Al-Hasan, bertemu dengan Imam Al-Hasan. Wa alaihi kisaun, si Farqad ini menggunakan jubah apa gamis? Kalau laki-laki jubah ya, kalau perempuan gamis atau daster. Dan dia mengenakan jubah, pakaian kegedean, bukan kebesaran, bukan kegedean. Wa alal Hasani hullatun, sedangkan Imam Al-Hasan hanya mengenakan sarung. Si Farqad memakai jubah, Imam Al-Hasan pakai sarung. Mantap. Terbalik. Iya, yang kiai-kiai besar, punya pesantren besar, pakaiannya kalau kita lihat biasa-biasa aja. Pakai sarung, pakai kokoh, udah, pakai peci. Yang ustaz-ustaz muda pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban. Apa adik? Faja'ala yalmasuha. Melihat itu, Farqad memegang sarung Imam Al-Hasan. Bingung kali dia. Kok imam besar pakainya sarung doang gitu, kagak pakai jubah? Apa Mudin? Kalau saya sendiri di sini pakai sarung. Ntar kalau lagi khutbah pakai jubah. Faqala Al-Hasanu, maka Imam Al-Hasan berkata, malaka tanzuru ila tiyabi, ngapain kamu ngeliatin pakaian saya? Apa Mas Ayu pakai jubah? Ngapain kamu ngeliatin pakaian saya? Tiyabu ahlil jannati, pakaianku ini pakaian penghuni surga. Wa tiyabuka tiyabu ahlin nari, sedangkan pakaianmu pakaian penghuni neraka. Apa nih? Balagoni anna aktaro ahlin nari ashabul aksiyati. Telah sampai berita kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka nantinya orang-orang yang pakai jubah. Apa Ustaz? Ya artinya karena sifat sombongnya tadi, menganggap bahwa orang yang cuma pakai sarung, pakai kokoh itu kurang sunnah. Dia yang pakai jubah merasa bahwa dirinya lebih mulia. Itu yang bikin bahwa nanti kebanyakan penghuni neraka isinya orang-orang yang dulunya sering pakai jubah, karena sifat sombong yang ada dalam hatinya.
Ya kalau pakai jubah untuk agar lebih bagus pakaiannya ketika sholat nggak jadi masalah. Ini mah karena sifat sombongnya. Karena sombongnya. Apa Ustaz? Hah? Iya. Iya memang begitu kan tadi saya jelasin lagi yang dimaksud kenapa kebanyakan penghuni neraka banyak orang yang pakai jubah karena sifat sombongnya tadi. Kalau niatnya memang ke sana karena memang ketika sholat dianjurkan pakai busana yang polos gitu kan, nggak jadi masalah. Apa? Sholat pakai batik itu kurang dianjurkan. Kalau sholat itu pakai koko yang polos, yang nggak ada motifnya. Cuma kan sekarang pakai sarung susah nyari yang polos, ada motifnya biasanya. Nggak jadi masalah itu Ustaz. Ini mah pakai jubah kemudian di hatinya terselip sifat sombong. Itu yang jadi masalah. Tsumma qala al-Hasanu ja'alu zuhda fi tiyabihim wal kibra fi sudurihim. Kemudian Imam Al-Hasan melanjutkan perkataannya. Mereka menjadikan sifat zuhud di pakaian mereka dan sifat sombong berada di dalam hati mereka. Pakaiannya mah kayak orang bener, cuma hatinya sombong. Itu yang menjadi masalah. Jadi nggak perlu dibuang Mang Haji jubahnya. Yang penting jangan sombong. Iya. Yang penting jangan sombong, itu masalahnya. Cuma biasanya yang terjadi sekarang orang kalau pakai jubah pengennya udah dihormatin aja, merasa bahwa dirinya lebih mulia dibanding yang lain. Bahkan kiai-kiai kampung yang cuma pakai sarungan sama kokoh doang itu kurang dihormatin sama mereka. Padahal kalau dari sisi keilmuannya jauh lebih tinggi kiai kampung kan gitu. Apa Haji? Itu masalahnya. Dan itu banyak terjadi zaman sekarang. Terutama biasanya menyerang ustaz-ustaz muda yang kayak begini. Pakai gamis, pakai sorban, udeng-udeng, ban jeep, ban Vespa. Gitu. Apa? Sorbannya sampai ngawer kan. Kebanyakan yang terjadi begitu sekarang. Merasa sombong. Hah? Nggak ada perang lapang. Walladhi yuhlafu bihi la ahadukum bikisaihi a'zama kibron min sahibil mitrofi bimitrofihi. Demi zat yang namanya dijadikan sumpah, la ahadukum bikisaihi a'zama kibron min sahibil mitrofi bimitrofihi. Orang yang menggunakan jubah lebih besar sifat sombongnya dibanding orang yang mengenakan pakaian sutra. Oh. Kebanyakan yang terjadi begitu. Udah Bang Ibul sarungan aja. Ngerinya kalau pakai jubah langsung timbul sombong. Dan itu penyakit para ustadz-ustadz biasanya. Wa ila
Lihadzal makna asyara Dhunnun rahimahullahu haitu qala. Untuk penjelasan ini Imam Dhunnun rahimahullahu ta'ala memberikan isyarat ketika beliau berkata, tasawwafa fazdaha bisufi jahlan wa ba'dun nasi yalbasuhu majana yurika mahanatan wa yurika kibron walaysal kibru min syaklil mahana. Tasawwafa kayyuqala lahu aminun wa ma ma'na tasawwufihi al-amanah walam yuridil ilaha bihi walakin aroda bihi tariqa ilal khiyanah. Tasawwafa, mereka belajar ilmu tasawuf, mereka menggunakan busana orang sufi. Fazdaha bisufi jahlan, tapi kemudian mereka merasa sombong dengan pakaian yang mereka gunakan jahlan karena ketidaktahuan mereka, karena kebodohan mereka. Kali kita mah busananya kagak, cuma belajar doang, belajar ilmu tasawuf, cuma gara-gara itu jadi sombong, merasa bahwa orang yang ngajinya cuma fikih ya kelas cerek itu mah. Mentang-mentang ngaji malam, ngeliat yang ngajinya sore, ya ngajinya sore kelas cerek itu mah, kelas teri. Kagak sadar karena ketidaktahuannya, padahal terselip sifat sombong di hatinya. Padahal belajarnya tasawuf. Apa momennya? Begitu ya. Makanya jangan suka ngatain orang yang ngaji sore, biarin aja, dia memang kuatnya sore, ya udah biarin. Yang penting ngaji. Buat kita yang emang kalau sore masih banyak gaweannya, ya udah rada malaman ngaji. Udah gitu aja. Jangan pakai menghina orang lain, memandang rendah orang lain. Dan itu rata-rata penyakit kita. Apa Bang Sarip? Dengar orang ngaji masih bahas air aja, jadi kecepekan mulu sama air. Udah biarin, jangan pakai dianggap rendah, karena itu pun penting kan. Buat kita yang udah belajar tasawuf, jangan sampai terselip sifat sombong di hati kita. Tasawwafa fazdaha bisufi jahla. Mereka menggunakan busana tasawuf, tapi kemudian terselip sifat sombong dengan pakaian yang mereka gunakan jahlan karena kebodohan mereka. Wa ba'dun nasi yalbasahu majana. Sedangkan orang lain menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Yurika mahanatan wa yurika kibrun. Secara zohir, secara lahiriah, kamu memperlihatkan kerendahan diri. Tapi padahal di hatimu terdapat sifat sombong. Apa sih? Walaysal kibru min syaklil mahana. Padahal sombong itu tidak dilihat dari pakaian yang digunakan. Karena sombong itu adanya di hati. Syaklun itu artinya bentuk, rupa. Sifat sombong itu tidak dilihat dari rupa penampilan seseorang, tapi yang dilihat hati. Siapapun bisa, orang biasa ya bisa sombong, para ustadz pun bisa sombong. Apa Ustaz?
Tasawwafa kayyuqala lahu aminun. Dia belajar tasawuf menggunakan busana sufi. Kayyuqala lahu aminun, hanya agar dikatakan bahwa dia orang yang bisa dipercaya. Wa ma makna tasawufihi al amanah, padahal makna tasawufnya sendiri bukanlah amanah. Apa Ustaz? Walam yuridil ilaha bihi walakin aroda bihi tariqo ilal khiyanah. Dia tidak menginginkan ridha Allah dengan busana tasawufnya, busana sufinya. Walakin aroda bihi tariqo ilal khiyanah. Akan tetapi itu semua dia jadikan sebagai jalan untuk berbuat khianat. Udah tuh. Paham Amar? Berbuat khianat. Mentang-mentang udah belajar tasawuf, mentang-mentang udah belajar ilmu orang-orang sufi, dijadikan legalitas untuk menyalahkan orang lain, dijadikan legalitas stempel untuk merendahkan orang lain. Walakin aroda bihi tariqo ilal khiyar. Dengan tasawufnya itu dia jadikan sebagai jalan untuk berbuat khianat. Nggak boleh. Apa itu? Dan itu kebanyakan menyerang kita, penyakit ini. Zohirnya mah belajar tasawuf, tapi batinnya masih jauh dari tasawuf. Gimana Kiai? Saya kan kalau subuh lalu pakaiannya begitu, pakai panjang semua, Pakai gamis, pakai jubah. Ya tadi Kiai, kalau memang niatnya bukan untuk sombong, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tadi pakai jubah itu, tapi memandang rendah orang lain yang nggak pakai jubah. Biasanya orang yang pakai jubah kan menganggap bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya lebih alim dari orang lain, bahwa dirinya lebih benar dibanding orang lain, lebih baik dari orang lain. Itu yang jadi masalah. Kalau memang kita pakai jubah tujuannya memang ini perintah Rasul, sunnah mengenakan busana yang paling bagus untuk sholat, itu mah cakep. Yang penting jangan sampai terselip sifat sombong di dalam. Yang jadi masalah sombongnya. Kalau yang jadi masalah sombongnya nggak kudu-kudu pakai jubah. Mas Wahyu gak bisa sombong mah. Merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu Kiai. Masalahnya di sombongnya ini, bukan di jubahnya. Cuma yang biasanya yang pakai jubah itu lebih mudah untuk muncul sifat sombong. Awal. Biasanya begitu. Faltandar ayyuhar rajulu min hadhil afatil arba'i la siyama al kibru.
Maka hendaknya kalian waspada, wahai orang-orang pilihan, min hadhil afatil arba'i, dari 4 bencana ini. La siyama al-kibro, terutama sifat sombong, sifat kibir. Fa inna talatal awwala madahidu law zalalta fiha lawaqta fil isyani wal kibru madhadun law zalalta fihi lawaqta fi biharil kufri wat tughyani. Karena sesungguhnya 3 bencana yang awal, madahidu law zalalta fiha lawaqta fil isyani, merupakan perbuatan hina. Lawaqta fiha law zalalta fiha lawaqta fil isyani, yang kalau kamu terprosok ke dalamnya, lawaqta fil isyani, kamu akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kalau yang 3 itu paling hanya menyebabkan kita berbuat maksiat. Apa Allah itu? Tulul amal, terus apa lagi? Hasad, apa lagi? Apa Ustaz? Yang kemarin. Wal kibru madhadun law zalalta fihi lawaqta fi biharil kufri wat tughyani. Sedangkan sifat sombong merupakan perbuatan hina yang kalau kamu terprosok ke dalamnya, kamu akan terjerumus ke dalam lautan kekufuran dan lautan kemaksiatan. Bukan cuma maksiat akhirnya kalau sombong, bisa jadi orang itu jadi kufur. Kalau yang 3 yang lain paling menyebabkan kita maksiat doang. Kalau sombong selain maksiat, kita juga bisa menjadi orang yang kufur. Tughyan itu di atasnya maksiat. Tughyan tuh. Kalau aso itu maksiat, kalau tughyan itu di atasnya maksiat. Bingung kita nyebutnya apa? Apa mau di atas maksiat apa namanya? Togo namanya. Udah tuh. Walatan sahadita iblisa wa fitnatahu annahu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jangan lupa cerita iblis dan fitnahnya, bahwasanya dia enggan dan merasa sombong, dan dia tergolong orang-orang yang kafir, yang menentang. Jangan lupa tuh. Nabi Adam berbuat salah, tapi bentuknya perbuatan maksiat, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Tapi iblis berbuat salah, tapi kesalahannya sifat sombong. Nabi Adam mah taubatnya diterima, iblis karena punya sifat sombong, taubatnya tidak diterima. Bedanya. Penyebabnya karena dia merasa sombong, lebih baik dibanding Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya kan lebih baik darinya. Khalaqtahu min nari wa khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Apa terbalik, Ustaz? Khalaqtani dulu apa khalaqtahu dulu?
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Saya kan lebih baik darinya. Gua kan ustadz, lu bukan, gitu. Jangan pakai ngajarin gua. Gitu. Udah tuh. Terutama sifat sombong, jangan sampai terselip di hati kita sifat sombong. Merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, lebih banyak ibadahnya, apalagi sampai merasa pasti gue mau masuk surga gitu. Kalau misalnya sifat terselip, tepatnya itu ujungnya warruju'u ilallahi subhanahu, kembalikan kepada Allah. Apa yang mau kita sombongin sih? Apa yang mau kita sombongin? Harta cuma titipan dari Allah. Ilmu hanya disalurkan dari ilmunya Allah. Apa yang mau kita sombongin? Ibadah kan belum tentu diterima. Belum tentu ibadah yang kita kerjakan menyebabkan kita masuk surga. Terus apa yang mau disombongin? Kembalikan kepada Allah. Ya kan begitu. La yadkhulu ahadukum aljannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga disebabkan amal yang dia kerjakan. Terus kita merasa bahwa ibadah kita lebih banyak, emang udah jaminan masuk surga? Kan belum tentu. Terus apa yang mau disombongin? Kita ngaji tiap malam emang lebih benar dibanding orang lain? Kebanyakan kita sifat buruknya. Ya artinya koreksi buat kita. Kadang kita yang udah ngaji ini padahal mah terselip sifat sombong di hati kita, tapi kita nggak sadar, rasanya udah bener aja. Ngelihat orang yang kagak ngaji-ngaji, orang mana udah salah aja, gitu. Oh, ya begitu dah. Makanya kan waktu kemarin kita bahas kitab Hikam juga dijelasinnya begitu. Dosa yang membuat seseorang semakin dekat kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang menyebabkan kita menjadi punya sifat ujub, kan begitu. Ya bukan berarti lebih baik orang yang nggak ngaji, bukan. Tetap ngaji nilainya besar. Tapi jangan sampai gara-gara ngaji ini menyebabkan kita memandang rendah orang yang nggak ngaji. Itu masalahnya. Apa begitu? Gara-gara kita sholat yang rada lamaan, memandang orang-orang yang sholatnya kayak begono lebih rendah dibanding kita. Itu penyakit kita begitu. Ya artinya gampang sebenarnya, jangan sampai kita suka menilai dan menghakimi orang lain. Udah begitu. Fokus aja ke diri kita. Orang lain mah bodo amat dah. Gitu. Kalau kata orang kamu kita mah kuburan lu, kuburan gue ya kuburan gue. Masing-masing kuburannya. Udah kita fokus ke diri kita aja. Toh kalaupun dia berbuat maksiat, dia ibadah, ya nanti dia tanggung jawab sendiri kepada Allah. Kita pun begitu. Apa yang kita perbuat, kita pun akan tanggung jawab sendiri kepada Allah. Udah, jangan pakai ngurusin orang lain, ngurusin aja diri kita sendiri. Begitu Mang Manta. Ya pokoknya jangan sampai merasa bahwa diri kita lebih baik dibanding orang lain. Berulang-ulang tuh saya bacakan kan keterangan yang terdapat dalam kitab Qawmi Utugyan
tentang ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menerapkan sifat tawadu. Caranya kalau ketemu orang yang lebih tua, tanamkan di hati kita, dia mah udah tua, ibadahnya banyakan, saya mah masih muda, ibadah saya lebih sedikit, sehingga kita merasa lebih rendah dibanding dia. Ketemu yang mudaan, dia mah dosanya masih dikit, saya mah hidupnya udah lamaan, udah banyakan dosanya, lebih mulia dia dibanding saya. Tuan saya begitu. Ketemu yang alim, dia mah kalau ibadah pakai ilmu, saya mah ibadah saya kagak pakai ilmu, sekedar ngerjain aja. Ketemu yang bodoh, dia mah kalau maksiat emang kagak tahu, saya mah maksiat emang tahu hukumnya, padahal dia lebih mulia dibanding saya. Sampai ketemu orang kafir pun, orang non muslim pun, Tuhan saya bilang begitu. Siapa tahu nanti menjelang akhir hayatnya dia mah dikasih hidayah oleh Allah, sehingga mati dalam kondisi Islam. Saya yang sekarang Islam, siapa tahu. Tapi naudzubillah. Sampai ketika ketemu orang non muslim pun kita menganggap bahwa diri kita lebih rendah dibanding dia. Itu nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita lihat kitabnya Qawmiut Tughyan, syair tentang tawadu. Nah, kita kan penyakitnya isik-isik menganggap bahwa diri kita lebih benar dibanding orang lain. Itu penyakit kita. Begitu banget. Kembalikan kepada Allah. Apa yang mau kita sombongin sih? Apa Ibu? Dibilang kita pinter, masih banyak yang lebih pinter dibanding kita. Dibilang kita bodoh, ya emang iya gitu. Apa yang mau kita sombongin? Warruju'u ilallahi subhanahu an yahsimana jami'an bihusni nazarihi innahul jawadul karim. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yahsimana jami'an bihusni nazarihi, agar Allah selalu melindungi kita semua dengan husni nazarihi, dengan pandangannya yang amat indah. Innahul jawadul karim, sesungguhnya Allah zat yang maha dermawan lagi maha pemurah. Udah tuh. Ingat apa yang kita sombongin sih? Mas Ayu, apalagi emang baru ngaji kemarin, kemarin udah mau sombong aja. Apa yang mau disombongin? Kon ngaji kok kagak paham-paham, apa yang mau disombongin? Apa ngomong tak? Begitu Bang Rijal ya. Jangan suka merasa lebih baik dibanding orang lain. Sangkaannya kita yang paling bener, udah orang lain salah mulu. Terus ini nih, wa jumlatul amri annaka idza nazarta bi aqlika ayyuhar rajulu fa'alimta anna dunya la baqa alaha wa anna naf'aha la yafi bidurriha wa tabaatiha.
min kaddil badani wa syughlil qalbi fid dunya wal adzabil alimi wal hisabit tawili fil akhirati zahidta fi fuduliha fala ta'khudhu minha illa ma la budda laka minhu fi ibadati rabbika wa tada'ut tana'uma wa taladduda ilal jannati darin na'imil muqimi fi jiwari rabbil alamin al malikil qadiril ghaniyil karim. Wa jumlatul amri, dan kesimpulannya, kesimpulannya udah, annaka idza nazarta bi'aqlika ayyuhar rajulu, apabila kamu berpikir dengan sungguh-sungguh menggunakan akalmu, wahai orang-orang pilihan, fa'alimta annad dunya la baqa'alaha, maka kamu akan menyadari bahwasanya alam dunia ini tidak ada yang kekal sama sekali, bahwa di alam dunia ini tidak ada yang kekal sedikit. Apa? Oh. Ada yang kekal. Wa anna naf'aha la yafi bidurriha wa taba'atiha, dan bahwasanya manfaat dari alam dunia ini tidak imbang dengan bahayanya dan rasa capek yang akan kamu dapatkan darinya, enggak ngimbang. Min kaddil badani, dari capeknya badan, letihnya badan, wa syughlil qalbi, dan menjadi sibuknya hati fid dunia, dalam memikirkan dunia, wal adzabil alimi wal hisabit tawili fil akhirati, dan siksaan yang pedih serta hisab yang panjang di akhirat nanti yang akan kamu terima. Jika kamu berpikir seperti ini, zahidta fi fuduliha, kamu akan zuhud terhadap hal-hal yang berlebihan dari alam dunia ini. Kalau mau kita berpikir ke sana, kamu akan zuhud dari hal-hal yang berlebihan. Apa mau Ibu? Ya punya harta banyak-banyak, kalau disimpan-simpan doang buat apaan sih? Kagak ada guna-gunanya. Mendingan saya infakin, saya sedekahin, tawan ada manfaatnya. Zahid fi fuduliha, kamu akan zuhud dari hal-hal yang berlebihan. Ya makan banyak-banyak, apa gunanya sih? Ujung-ujungnya juga ntar jadi si kuning juga. Apa nih Kak? Kalau kita mau berpikir punya mobil banyak-banyak buat apaan sih? Yang ada capek ngerawatinnya doang, kita yang kepake mau paling 1-2. Apa? Ya, orang yang punya mobil 5-10 kan udah untuk pakai semua, cuma dipajang doang di garasi. Buat apaan sih? Punya rumah sampai 3 sampai 4 ditempatin kagak, itu buat apaan sih? Capek ngerawatnya doang. Kemudian kalau berpikir seperti itu, zahidta fi fuduliha, kamu akan zuhud terhadap hal-hal yang berlebihan dari dunia. Ntar mah di sono tetap aja kita dihisab, nikmatin mah kagak. Mendingan saya infakin, ketahuan jadi tabungan buat di sono. Dan begitu jadinya. Kon kagak ada lebihannya begitu.
Fala ta'khudhu minha, kamu tidak akan mengambil darinya illa ma la budda laka minhu fi ibadati rabbika, kecuali apa yang kamu butuhkan untuk beribadah kepada Tuhan. Udah. Daripada itu saya simpan-simpan doang dan saya infakin, ketahuan ibadah. Begitu. Wa tada'ut tana'uma, kamu akan meninggalkan at-tana'uma, sifat suka bersenang-senang, wa taladduda, dan hanya menikmati yang lezat-lezat, ilal jannati, untuk menuju surga, darin na'imil muqimi, alam yang penuh kenikmatan yang abadi, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Tuhan yang mengatur seluruh alam, al malikil qadiri, sang maharaja yang maha kuasa, al ghaniyil karimi, yang maha kaya lagi maha pemurah. Kalau kita mau berpikir ke sana, buat apaan sih? Apa itu? Wa alimta annal khalqa la wafa alahu wa anna mu'natahum aktaru min ma'unatihim fi ma ya'nika wa tarakta mukhalatatahum illa fi ma la budda laka minhu tantafi'u bi khairihim wa tajtanibu durrahum wa taj'alu suhbataka liman la takhsaru fi suhbatihi wa la tandamu ala khidmatihi. Wa unsaka bi kitabihi wa mulazamatika iyyahu fayakunu laka wa unsuka bi kitabihi wa mulazamatika iyyahu fayakunu laka bi kulli halin wa tara minhu kulla jamilin wa ifdolin wa tajiduhu inda kulli naibatin fid dunya wal akhirati. Wa alimta annal khalqa la wafa alahu, dan jika kamu berpikir seperti ini, jika kamu berpikir dengan sungguh-sungguh menggunakan akalmu, kamu akan mendapati, kamu akan menyadari bahwa makhluk itu la wafa alahum, tidak ada yang bisa menepati janji mereka. Wa anna mu'natahum aktaru min ma'unatihim fima ya'nika, dan bahwasanya kesulitan yang kalian temukan ketika bergaul bersama makhluk lebih banyak dibanding pertolongan yang kamu dapatkan dari mereka dalam hal-hal yang bermanfaat buatmu. Ya kalau kita pikir-pikir begitu. Banyak-banyak temen juga buat apaan sih? Toh bila kita kesusahan maka gak ada yang nolongin pisan. Kok? Ya cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mah gitu. Yang penting begitu kita kesusahan ada yang bantuin. Kesulitan yang kamu dapatkan dari mereka lebih besar
lebih banyak dibanding pertolongan yang mereka berikan untukmu dalam hal-hal yang bermanfaat buatmu. Wa tarakta mukhalatatahum illa fima la budda laka minhu. Dan kamu akan meninggalkan sering-sering bergaul dengan mereka kecuali sekedar keperluan, kecuali sekedar apa yang kamu butuhkan darinya. Udah, kumpul sama teman ya silahkan, cari teman silahkan, tapi kumpulnya kalau ada keperluan aja. Sekalinya dibutuhkan kumpul ya kumpul, kalau enggak ya udah di rumah aja mending. Engkau jadi kagak olok rokok, kagak ada kopi. Tantafi'u bi khairihim wa tajtanibu durrahum. Kamu akan mengambil manfaat dari kebaikan mereka dan bisa menjauhkan dirimu dari bahaya yang bersumber dari mereka. Wa taj'alu suhbataka liman la takhsaru fi suhbati. Kamu jadikan persahabatanmu kepada orang-orang yang tidak akan rugi, yang kamu tidak akan rugi dalam bersahabat dengannya. Ada sahabat yang begitu, susah kok sekarang nyarinya. Nggak akan rugi maksudnya di sini tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu hubungan kita kepada Allah, itu nggak akan rugi. Wala tandamu ala khidmatihi, dan kamu tidak akan menyesal dalam berkhidmat kepadanya. Rasul pun makanya cuma 4 kan sahabat yang betul-betul dekat sama beliau. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali. Udah, 4. Wa unsuka bi kitabihi wa mulazamatika iyahu. Dan kamu lebih sibuk bermesraan dengan Al-Qur'an, wa mulazamatika iyahu, dan kamu melazimkan diri untuk membacanya. Berarti tadi khidmatihi ini ke Allah ya berarti ya. Kamu jadikan persahabatanmu dengan zat yang kamu tidak akan rugi dalam bersahabat dengannya. Dengan Allah nggak ada ruginya kita sahabatan sama Allah. Ini malah terbalik, malah musuhan sama Allah. Dan kamu tidak akan menyesal dalam berkhidmat kepadanya. Kamu sibukkan dirimu untuk membaca kitabnya, dan kamu melazimkan dirimu, merutinkan dirimu untuk selalu membacanya. Fayakunu laka bikulli halin, maka jadinya dia akan selalu ada bersamamu dalam segala hal. Jadi pilih sahabat yang kita tidak akan rugi. Ya sama siapa? Sama Allah. Karena kalau orang mah minimal masih hitung-hitungan. Kalau Allah nggak hitung-hitungan, Mas Arif. Dari kecil kita, dari mulai kita lahir sampai sekarang kita dikasih nikmat, nggak pernah hitung-hitungan. Kemarin udah gue kasih, sekarang minta lagi. Gitu. Kemarin belum diganti, sekarang udah minta lagi. Kalau Allah nggak begitu, enggak. Ngasih terus, nggak pakai ngarepin bayaran dari kita. Enggak.
Wa tara minhu kulla jamilin wa ifdolin, dan kamu akan menemukan darinya segala keindahan dan karunia dan anugerah. Wa tajiduhu inda kulli naibatin fid dunya wal akhirati. Dan kamu akan mendapatkan Allah bersamamu inda kulli naibatin, di setiap kesulitan dan musibah yang kamu alami fid dunya wal akhirati, baik ketika kamu hidup di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Kama qala alaihi salam, ihfazillaha tajidhu haitu ittajahta. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, jagalah Allah, peliharalah Allah, tajidhu, maka kamu akan mendapati Allah, haitu ittajahta, kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada. Artinya selalu ingat kepada Allah. Ntar salah ngerti lagi, saya bilang pelihara, ntar asal pagi kasih makanan, kasih umpan. Selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ada bersamamu dimanapun kamu berada. Itu sahabat yang tidak akan pernah rugi kalau kita jadikan kita bersahabat dengannya. Allah bersahabat buat sama makhluk mah banyakkan ruginya mau untungnya. Kalau sama Allah nggak ada ruginya. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Apa Ustaz? Jelas itu udah. Wa alimta anna syaitona khobitun qad tajarroda limu'adatika fasta'ib bi rabbika al-qadiril qahiri min hadal kalbil la'ini wala taghfulu an makayidihi wa masoyidihi fatatrudahu bidzikrillahi ta'ala wala ta'ba'anna bidzalika fa innahu yasirun idza zaharat minka azimatur rijali fa innahu kama qala ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jika kamu sungguh-sungguh berpikir menggunakan akalmu, kamu akan menyadari juga bahwasanya setan itu sangat busuk. Qad tajarroda limu'adatika, yang memang dia murni selalu ingin bermusuhan denganmu. Fasta'ib bi rabbika al-qadiril qahiri min hadzal kalbil la'ini, maka memintalah perlindungan kepada Tuhanmu yang maha kuasa lagi maha menundukkan dari anjing yang laknat ini, yang terkutuk ini. Wala taghfulu an makayidihi wa masoyidihi, jangan lupa, jangan lalai sedikit pun dari tipu dayanya dan dari perangkapnya. Fatatrudahu bidzikrillahi subhanahu, maka kamu usir setan itu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah tuh. Cara mengusir setan, salah satu caranya yaitu dengan berzikir kepada Allah. Oh, gitu. Dengan ingat kepada Allah.
Wala ta'ba'anna bidzalika, dan jangan peduli sedikit pun dengan ajakan-ajakan dari setan yang terkutuk itu. Fa innahu yasirun idza zaharat minka azimatur rijali. Itu semua akan terasa mudah apabila muncul di hatimu semangat orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang bisa berzikir itu kalau memang hatinya punya semangat yang kuat seperti orang-orang pilihan Allah, yang bisa mengusir setan, yang bisa menolak bujuk rayu setan. Dikit lagi, udah jam 2. Fa innahu kama qala ta'ala, sesungguhnya ini semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa sedikit pun terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Walaqad shadaqa Abu Hazim fi maqala mad dunya wa ma iblis. Alangkah benar, sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Abu Hazim. Mad dunya wa ma iblis. Apa itu dunia dan apa itu iblis? Amad dunya fama madho fahulmun wa ma baqiya fa amaniyun wa amma syaitanu fa wallahi laqad uti'a fama nafa'a wa laqad usiya fama dharra. Apa itu dunia? Adapun dunia, fama madho fahulmun, apa yang sudah berlalu cuma bisa dikenang, gak bisa diulang lagi. Masa lalu biarlah berlalu, cuma menjadi kenangan. Amudiin, fahulmun, fama madho fahulmun wa ma baqiya fa amaniyun. Apa yang sudah berlalu hanya menjadi kenangan, dan apa yang belum terjadi hanya bisa diangan-angankan, hanya bisa dihayalkan. Jadi quote Awandika. Betul. Fama madho fahulmun wa ma baqiya fa aman. Itulah dunia yang udah terjadi dulu-dulu, cuma bisa kita kenang doang. Pengen kayak dulu lagi, ya cuma bisa begitu doang udah. Enak kali ya kayak dulu gitu. Cuma begitu doang udah. Apa Bang Ipul? Yang belum terjadi cuma bisa dihayalkan doang. Wa amma syaitanu, adapun setan, fa wallahi, maka demi Allah, laqad uti'a fama nafa'a, kalaupun dipatuhi tidak ada manfaatnya. Kita ngikutin ajakan setan nggak ada gunanya buat kita. Walaqad usiya fama dharra. Jika ditentang ajakan-ajakannya, fama dharra, tidak berbahaya sedikit. Itulah setan. Udah. Nah, makanya jangan dipatuhi ajakan-ajakan setan, jangan diikuti. Buat apa? Nggak ada gunanya juga buat kita. Yang ada malah bahaya kalau kita ikuti. Wa alimta jahalata hadhihin nafsi. Jam 2 situ dulu dah. Sebelum saya tutup,
Ada yang mau nambahin, Kiai? Enggak, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.